Banyak di antara kita bila mendengar kata berkorban, yang terbayang adalah kesulitan, beban, merugikan, menyakitkan, dan berbagai perasaan lain yang tidak menyenangkan. Hal ini wajar karena berkorban mengharuskan seseorang mengesampingkan kepentingannya sendiri. Hal ini akan terasa berat dan menjadi beban bagi mereka yang tidak memahami esensi berkorban itu. Di satu sisi, berkorban di jalan dakwah merupakan tuntutan yang harus dipenuhi, karena dakwah merupakan kewajiban bagi setiap mukmin untuk tegaknya agama Allah. Sedangkan di sisi lain, secara manusiawi, seseorang akan merasa berat jika dituntut untuk melakukan sesuatu yang dianggap merugikan atau tidak menguntungkan diri sendiri. Oleh karenanya, diperlukan pemahaman yang utuh tentang berkorban di jalan dakwah itu sendiri. Apakah benar pengorbanan di jalan dakwah itu merugikan dan merupakan beban bagi para pengemban dakwah? Kalau kita coba pahami dengan baik, ternyata berkorban itu bukan hanya untuk kepentingan orang lain. Sebenarnya, manfaatnya akan kembali kepada diri sendiri. Seseorang yang merelakan hartanya untuk berjuang di jalan Allah, sebenarnya ia tengah menabung untuk dirinya. Karena Allah akan memberikannya kembali dengan tambahan yang lebih besar di akhirat nanti. Begitu juga orang yang mengorbankan jiwanya dalam rangka menegakkan agama Allah akan mendapat kedudukan yang tinggi di sisinya. Agar berkorban di jalan dakwah terasa ringan, ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Pertama, berusaha menjadikan dakwah sebagai sesuatu yang paling kita cintai. Dengan mencintai dakwah sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah, kita akan merasa ringan ketika harus berkorban di jalannya. Seperti seseorang yang mencintai istri dan anaknya, maka ia akan rela berkorban untuk mereka. Atau seperti seorang laki-laki yang mencintai seorang gadis, ia akan rela melakukan apapun demi mendapatkan cintanya. Kedua, membiasakan diri dalam berkorban. Para nelayan yang sudah terbiasa menghadapi ombak dan badai, serta dinginnya angin malam, tidak akan merasa berat dengan semua itu. Mengapa? Karena mereka sudah biasa. Nah, dengan membiasakan diri untuk berkorban, kita akan merasa ringan. Oleh karenanya, sejak dari awal, sejatinya dakwah harus disertai dengan semangat pengorbanan dan dibiasakan untuk berkorban. Baik harta, tenaga, waktu, bahkan jiwa. Jika perlu, diri kita harus dipaksa untuk berkorban agar hal itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan yang harus memaksanya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ketiga, berdakwah dengan penuh perasaan dan kesadaran. Selama ini kita merasa berat dalam melakukan aktivitas dan pengorbanan dalam dakwah, mungkin karena kita tidak melakukan semua itu dengan penuh perasaan dan kesadaran. Padahal perasaan yang menyertai suatu aktivitas akan mampu menghilangkan rasa berat yang mungkin muncul. Sementara kesadaran penuh ketika melakukan suatu perbuatan akan mendatangkan kenikmatan di dalamnya. Ketika dakwah yang kita lakukan hanya merupakan rutinitas atau bahkan hanya sekedar sebagai penggugur dosa, maka ia akan tetap menjadi sebuah beban dan pengorbanan di jalannya akan memberatkan. Seperti sholat yang hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 5 menit, akan terasa berat bagi orang-orang yang melaksanakannya tidak disertai dengan perasaan dan kesadaran. Berbeda dengan Rasulullah SAW dan para sahabat yang justru merasa nikmat ketika melaksanakan sholat, sehingga mereka betah menghabiskan waktu yang lama dalam sholatnya. Sebaliknya, orang-orang munafik malah merasa berat
walau sholatnya hanya seperti burung bangau mematuk cacing. Mari, jangan sia-siakan kesempatan untuk berkorban di jalan Allah yang Anda miliki hari ini sebelum kesempatan itu hilang, yang akan menyisakan penyesalan tiada akhir. Wallahu a'lam bishawab.